Berarti emosi itu datangnya disengaja. Iya, bisa jadi, Pak. Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Nyoman coba. Terima kasih ya. Coba Nyoman Ria Supiandawi. Nah, jadi menurut saya emosi itu merupakan suatu ini Pak, respon terhadap suatu kejadian gitu. Bisa sengaja, bisa tidak sengaja gitu. Ada emosi yang bisa dikontrol dan ada emosi yang nggak bisa dikontrol. Oke. Pengaplikasiannya gimana? Emosi yang dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Misal emosi kita terhadap nilai ulangan gitu. Jadi kan kita paham kalau kita itu misalnya kurang belajar dan nilai ulangannya itu tidak sesuai ekspektasi. Jadi kita bisa lebih mengontrol emosi dengan memberikan respon tidak berlebihan gitu. Misalnya sedih tidak berlebihan gitu. Kalau yang tidak terkontrol misalnya kita ditinggal oleh keluarga tercinta. Jadi kan kita sedihnya tidak bisa dikontrol ya Pak. Mungkin karena itu kejadian yang baru dialami dan itu merupakan orang terdekat dan tersayang. Oke. Zakia. Menurut saya Pak, kurang lebih sama seperti Ria, emosi itu adalah reaksi kita terhadap suatu peristiwa gitu Pak, yang kita luapkan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Reaksi terhadap seseorang. Bentuknya apa? Emosi itu Pak, kalau menurut saya lebih kepada perasaan Pak. Perasaan. Contoh. Contoh, misal saya sayang, cinta pada seseorang. Reaksi saya, emosi yang saya tunjukkan itu, saya berusaha baik kepada dia, Pak. Semampu saya. Itu berarti perilaku. Oh iya ya. Apa ya, Pak? Emosi itu adanya di psikologis atau di fisik? Di psikologis, Pak. Psikologi. Yang Anda contohkan tadi kan fisik kan? Iya. Megan. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Oh, Megan contohnya nangis. Nangis itu emosi, Megan. Kenapa nangis itu termasuk emosi? Karena ini Pak, reaksi dari suatu hal, terus yaitu perubahan ke dirinya sendiri gitu Pak. Jadi ada perubahan di dalam dirinya untuk menangis. Seperti itu. Mungkin ada beberapa perubahan lain yang nggak menangis juga gitu Pak, ke hal lain. Menangis itu perilaku atau emosi ya? Megan, menangis itu bagian dari perilaku atau ada aspek yang mendorong kenapa orang menangis? Oke, ini bukan tanya saya Pak. Jadi menurut saya emosi Pak. Emosi. Karena nggak, apa ya, kalau perilaku kan nggak. Apakah orang tiba-tiba bereaksi menangis gitu? Ya ada Pak, ya betul. Nah, Ada yang seperti itu. Oke, siapa lagi ya? Rusman. Iya Pak. Iya. Kalau menurut saya itu luapan dari perasaan. Luapan dari perasaan yang bagaimana? Contohnya, kalau kata Megan tadi kan menangis itu katanya emosi, tapi kalau menurut saya itu perilaku. Jadi dari perasaan sedih tadi itu perilakunya jadi menangis. Kalau Farhan gimana? Terima kasih, Rusman. Farhan gimana?
Kalau Ya, kurang lebih sama, Pak. sebentar Farhan, sabar dong, jangan emosi, itu gimana pengertiannya? Misalkan kamu bersih tegang nih sama teman, kok emosi sih gitu? Menurut saya emosi itu apa ya? Kan banyak gitu Pak, sedih, senang, itu kan juga termasuk emosi. Cuman kalau dari ungkapan tadi itu seakan-akan emosi itu marah gitu Pak. Jadi menurut saya kurang tepat Pak. Jadi itu definisi common sense ya. Ya ibaratnya bahasa lapangan lah, emosi selalu identik dengan marah. Nah, kalau Habis Rahman, jadi emosi itu kalau di tahapan implementasinya itu negatif atau positif menurut pandangan Anda? Kalau menurut saya keduanya sih, Pak. Bisa positif, bisa negatif ya? Iya, Pak. Oke. Jadi memang, pertanyaan terakhir. Emosi itu innate atau emosi itu terjadi karena innate atau natural atau memang hasil belajar? Habibur Rahman. Masih saya ya, Pak. Oh, Pak. Awalnya mungkin natural sih, Pak. Tapi seiring berjalannya waktu atau bertambahnya usia, mungkin seseorang itu bisa belajar dan mengontrol emosinya sih, Pak. Bukan, innate, emosinya sendiri. Itu bawaan atau konstruksi sosial? Bawaan kayaknya, Pak. Lebih ke bawaan diri. Iya. Bawaan ya, cuman orang baru bisa mendefinisikan bahwasanya itu sedih, itu konstruksi ya, konstruksi sosial. Orang baru bisa merasakan sedih, senang, ternyata sedih itu begitu, senang itu begitu. Makanya dalam proses perjalanan waktu seorang anak sampai dewasa, terkadang tingkat sensitivitasnya atau perasaannya itu berbeda-beda. Kita sering ngalamin nggak, misalkan doktrin bahwasanya anak laki-laki itu nggak boleh nangis gitu. Betul, Pak. Dan anak laki-laki itu nggak boleh cengeng gitu. Padahal ketika nangis itu adalah bagian dari ekspresi kesedihan atau suka gitu kan. Sebetulnya kan kita nggak boleh mendoktrin ataupun memberikan model-model mitos semacam itu gitu. Pada akhirnya kan laki-laki kalau menangis dianggap kurang laki gitu kan, kurang jantan gitu kan. Nah, itu stigma-stigma semacam itu yang barangkali bisa menghambat pertumbuhan secara emosional seorang anak. Dia tidak peka dan sebagainya. Karena memang kadang orang tua sendiri yang salah mengkonstruksikan hal-hal yang seharusnya menjadi fase perkembangannya anak, tapi dibungkam gitu, nggak boleh. Ya, implikasi psikologisnya secara jangka panjang banyak kan. Kalau kita pakai analisisnya Freud misalkan. Kalau analisisnya Freud, kalau anak dari kecil itu sudah dibiasakan untuk memendam perasaannya, misalkan untuk memendam ekspresi gitu kan, akhirnya anak jadi, ya implikasi jangka panjangnya menjadi orang yang mungkin gampang marah atau sebaliknya gampang minder dan sebagainya, karena dia menekan aspek-aspek kesadarannya dalam ruang bawah sadar dia, yang pada akhirnya mendriver perilakunya, kira-kira begitu. Nah, di luar konteks itu, ayo kita coba lihat secara sedikit secara teorinya ya, karena sesungguhnya berbicara aspek psikologi itu kan kompleks banget. Mungkin kita akan menghadapi permasalahan yang cukup serius ketika kita coba belajar psikologi dari aspek psikobiologinya gitu, atau secara neuropsikologinya, itu tentu akan dihadapkan pada istilah-istilah kedokteran. Karena memang sesungguhnya yang menjadi prinsip dasar adalah dalam berbicara emosi ada keterkaitan antara proses psikologi dan jasmani kita.
ada keterkaitan antara sistem saraf kita dengan terbentuknya emosi. Itu yang menjadi dasar. Hanya saja kita akan berbicara lebih fokus kepada emosi secara psikologinya ya, bukan secara biologinya. Meskipun nanti disinggung sedikit kira-kira begitu. Terima kasih untuk jawabannya. Slide-nya udah bisa dilihat ya. Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Emosi itu berasal dari bahasa Latin itu emover yang berarti bergerak menjauh. Nah, kata ini mensyaratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak di dalam emosi. Nah, ini dia mengatakan bahwa perilaku itu salah satunya dipengaruhi oleh adanya emosi. Ini sebagai contoh tadi. Ketika kita menangis tentu ada dorongan yang disebabkan oleh reaksi tubuh kita ya, yang disebabkan karena interpretasi ataupun persepsi kita sehingga menghasilkan sebuah perilaku. Sebagai contoh, orang sedih maka dia akan menangis. Dan orang terlalu bahagia ya dia juga akan menangis. Nah, definisi menangis itu, perilaku menangis itu tentu mempunyai pemaknaan yang berbeda ya ketika dilihat dari aspek penerapannya. Itu. Jadi secara langsung bahwasanya dalam konteks ini mensyaratkan bahwa emosi itu sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Kemudian emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal ini biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif yang tadi kita sampaikan, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil persepsi akan situasi yang terjadi. Reaksi kita terhadap rangsangan, terhadap stimulus, entah itu datang dari kita ataupun datang dari luar, kemudian akan dipersepsikan. Nah, hasil pemaknaan ini kemudian akan memunculkan yang namanya perasaan, ya, emosi. Meskipun dalam konteks selanjutnya ada yang membedakan antara perasaan dan emosi, tapi saya lebih seru ketika berbicara antara afeksi itu sebagai sebuah kesatuan dengan emosi, ya kan? Nah, misal saja begini, ketika tubuh kita ada yang luka, maka secara indrawi akan menjadi sakit. Nah, sakit itu akan dipersepsikan sebagai sebuah kesedihan ataupun banyak faktor ya, karena kompleksitas ya, nanti ada teorinya, kompleksitas rasa secara fisik yang ditimbulkan oleh fisik kita itu akan dimaknai oleh kognisi kita, oleh pikiran kita sebagai sebuah hal yang sangat banyak gitu. Tapi secara umum kemudian bisa dimaknai sebagai sebuah kesedihan gitu, kemudian emosi, sakit dan sebagainya. Nah, intinya bahwasanya kita akan bicara afeksi atau emosi itu adalah bagian dari reaksi terhadap sebuah peristiwa yang kemudian bisa mendorong perilaku. Karena kita sakit, merasa sakit, dia akan menangis. Karena kita sedih, dia akan menangis. Kira-kira begitu. Nah, dalam konteks ini juga disampaikan bahwa sikap sebagai predisposisi dari sebuah perilaku, di dalamnya juga sangat dipengaruhi oleh emosi, oleh perasaan. Kita lihat bahwasanya determinan sikap itu kan ada 3 ya, secara garis besar. Secara dimensi yang wajibnya itu ada 3. Yang pertama adalah konasi, kemudian kognisi, dan afeksi. Konasi itu lebih kepada motorik kita ya, sifatnya sangat fisiologis begitu. Kemudian kognisi itu lebih kepada proses berpikir, dan yang ketiga adalah afeksi perasaan. Nah, afeksi inilah yang membentuk sikap, artinya yang akan menentukan bahwasanya
sikap saya terhadap sesuatu itu positif atau negatif, like or not or dislike, kira-kira begitu, suka atau tidak suka. Itu disebabkan karena adanya persoalan afeksi ini. Ya, sebelum tahapannya adalah ada kognisi dan motorik. Artinya rangkaiannya adalah kenapa afeksi itu sebagai sebuah reaksi terhadap sebuah kejadian atau sebagai intensitas kepada satu peristiwa yang terjadi baik di diri kita ataupun di luar kita, yaitu karena di dalamnya ada proses ya tadi konatif itu, konasi, kemudian ada proses kognitif itu. Konasi artinya berhubungan dengan perilaku yang ada di sistem jasmani kita, tubuh kita. Kognisi lebih kepada proses berpikir, yaitu proses mental yang pada akhirnya diterjemahkan dalam diafirmasi oleh afeksi ini sebagai rasa tidak suka atau tidak suka, firm atau tidak confirm, kemudian positif atau tidak positif, kira-kira begitu. Akan tetapi di lain tempat, Chaplin membedakan antara perasaan dan afeksi. Ini membedakannya. Perasaan itu diartikan sebagai pengalaman yang mampu disadari dan dikembangkan secara aktif oleh rangsangan eksternal maupun oleh berbagai keadaan jasmania. Jadi dalam konteks ini, afeksi itu sifatnya lebih ke personal, ya, lebih ke personal, rangsangannya lebih dirasakan secara personal, kemudian dia juga bisa berkembang secara aktif. Misalkan ya rasa sedih itu kan dikembangkan dari banyak hal, misalkan dari banyak hal yang pada akhirnya menetap, dia bisa merasakan bagaimana ketika sedih, bagaimana ketika bahagia, misalkan. Nah, berbeda dengan emosi. Emosi itu ada ada intensitas, artinya emosi itu ditujukan kepada objek tertentu atau suatu kejadian, baik sifatnya proyeksinya internal ataupun proyeksinya eksternal. Internal itu artinya emosi yang disebabkan karena situasi tubuh kita, ya, jasmani kita, yang mungkin tidak yang menjadi aspek, ya, yang menjadi salah satu aspek atau sumber dari gejala-gejala motorik yang ada. Gitu. Sementara dari faktor eksternalnya bisa kejadian yang tidak kita kehendaki ataupun bisa jadi datang dari orang lain. Makanya lebih ke proyeksinya adalah ke eksternal gitu dalam konteks ini. Jadi emosi dalam konteks yang lebih rigid menurut Chaplin adalah perasaan intent yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu, reaksi terhadap seseorang ataupun reaksi terhadap suatu kejadian. Yaitu jadi bedanya dengan perasaan kalau menurut Chaplin, kalau Chaplin itu mungkin dengan tanpa orientasi gitu, perasaannya tidak harus ada proyeksi tidak dipurposkan kepada objek tertentu, tapi memang itu sifatnya menetap dan dinamis. Nah, lebih kepada personal, ya. Nah, sementara kalau emosi itu ada trayeksinya gitu, ada sasarannya. Saya menjadi marah kepada kamu karena dengan perilaku kamu itu, maka dipersepsikan bahwasanya tindakan kamu membuat saya menjadi marah, maka ada ekspresi marah, emot marah. Nah, nanti dorongan-dorongan itu ada sebabnya, misalnya ada fear, ada apa, dorongan fear yang menyebabkan didorong oleh kemarahan, kemudian ada dorongan cinta yang menyebabkan kita mempunyai sifat empati dan sebagainya. Nah, itu patternnya terbentuk karena rangsangan-rangsangan yang selama ini mampu dipelajari oleh kita dan sifatnya kalau dari aspek perasaan maka menetap, kalau dari aspek emosi dia akan keluar ketika ada objek yang menjadi tujuan emosi itu. Nah, lantas apa fungsi dari emosi itu sendiri? Darwin, ya, tentu dalam teori evolusi berbicara bahwa Charles Darwin berkeyakinan bahwasanya emosi itu berkembang seiring dengan waktu, ya. Ini salah satu karakteristik evolusi banget, ya, berkembang seiring waktu. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu manusia memecahkan masalah. Penjelasan ini mungkin bisa kita katakan bahwa orang mampu melihat satu titik permasalahan ketika dibantu dengan adanya emosi. Baik emosi kita maupun orang lain. Sehingga kita mampu memprediksi atau mampu mengindikasi sebuah permasalahan dalam hidup kita dan bisa menjadi sebuah solusi. Intinya begitu. Kemudian emosi juga sangat berguna sebagai motivasi. Orang
apa namanya, terlibat dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup. Misalkan rasa lapar itu kan fisik ya, tapi ketika kemudian berubah ke dimaknai rasa lapar itu sebagai sebuah kesengsaraan misalkan, atau perasaan dengan lapar kok saya menjadi sedih dan sebagainya, makanya dia akan mendorong seseorang untuk mengeliminir perasaan itu, dan akhirnya dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kelaparannya, untuk memenuhi aspek fisiologisnya. Nah, artinya dalam konteks ini ya, tadi relevan dengan apa bagian dari determinan sikap tadi, emosi sangat berpengaruh kepada perilaku atau sebagai predisposisi dari sebuah perilaku, adanya perilaku. Jenis emosi, menurut Atkinson, terdapat dua jenis emosi, yaitu emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ini gambaran secara umum teori yang sering dipakai dalam berbagai macam penelitian dan alat ukur. Emosi itu lebih kepada menyenangkan dan tidak menyenangkan, atau implikasi bahasa secara formalnya lebih kepada positif atau negatif, kira-kira begitu. Nah, tapi menurut Martin bahwa emosi itu akan baik atau buruk itu tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan dari sebuah emosi itu sendiri. Misalkan emosi marah itu kalau outputnya adalah dengan agresi, tentu dampaknya akan negatif, ya kan? Kemudian emosi sedih kalau output perilakunya itu menjadi hal yang menjadi orang yang misalkan bahasa kerennya toksik gitulah, selalu ingin diperhatikan dan sebagainya, maka akan berdampak secara negatif terhadap mental orang itu, dan juga akan berdampak kepada orang lain yang merasa terganggu karena selalu menjadi bahan keluhan ataupun menjadi proyek tujuan dari orang ini untuk mengungkapkan kesedihannya misalkan. Itu bila dilihat dari teori Martin. Nah, sekarang terdapat 3 dimensi dalam emosi. Yang pertama, emosi wajah ya, dimensi ekspresi wajah. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya emosi itu sangat relate ataupun terhadap fenomena di jasmani kita. Nah, tentu saja dalam konteks ini emosi itu juga bisa diungkapkan atau bisa diekspresikan. Misalkan secara umum gambaran emosi di seluruh dunia itu sama. Orang kaget itu reaksinya seperti apa gitu kan. Terus rasa sedih itu ekspresinya seperti apa, itu biasanya bisa memunculkan ekspresi wajah yang sama gitu dalam konteks budaya apapun. Terkecuali mungkin budaya-budaya yang dalam tanda kutip belum disentuh lah secara sentuhan manusia modern. Tetapi pada umumnya sama juga gitu loh. Nah, kemudian emosi membangkitkan perubahan fisiologis yang konstan seperti peningkatan detak jantung. Oke, emosi sangat relate dengan kondisi fisiologis. Misalkan kalau kita merasa takut, ada kemungkinan akan berdampak kepada fisik kita atau menjadi alarm tubuh kita menjadi keringetan ataupun mungkin detak jantungnya akan lebih tinggi. Pun dengan orang yang misalnya ada rasa kekhawatiran, sifat secara psikologinya, secara psikologinya mungkin dia akan timbul rasa panik misalnya. Nah, kepanikan itu pada akhirnya membuat orang menjadi secara tumbuh akan bereaksi ke fisik itu berupa detak jantung yang meningkat, atau mungkin keringat dingin, atau mungkin kepanikan akan membuat kita menjadi gampang pipis misalkan. Itu kalau kita mau ujian karena belum siap dan grogi, kira-kira begitu. Grogi itu kan bagian dari perasaan yang Anda alami misalkan. Kemudian emosi disertai oleh perasaan subjektif seperti ketakutan, kecemasan, kegembiraan. Oke, kenapa ini dikatakan sebagai perasaan subjektif? Nah, dalam porsi ini artinya setiap orang itu kan mempunyai standarisasi yang berbeda-beda. Kegembiraan seseorang itu tentu parameternya berbeda. Kegembiraan saya dengan kegembiraan Megan mungkin itu beda. Makanya kan kita sering lihat misalkan dalam hal kecil aja. Satu komedi misalkan,
drama komedi. Bagi orang itu mungkin lucu banget, tapi bagi kita belum tentu itu lucu. Karena banyak faktor yang melingkupinya. Orang mungkin tidak gampang terstimulus dengan hal yang lucu karena dia punya latar belakang seperti apa misalnya, atau punya pengalaman yang lain yang membuat gradasinya berbeda-beda gitu, standarisasi berbeda. Pun begitu kecemasan orang berbeda-beda, ketakutan orang juga berbeda-beda. Di sebagian tempat misalkan kalau di kampung kita berjalan di tengah sawah ya, atau di jalanan desa yang gelap gulita, mungkin sebagian orang kampung mengatakan bahwasanya itu adalah hal yang sangat menakutkan begitu, karena dengan dogma-dogma ada setan lah, ada hantu dan sebagainya. Tapi kondisinya tentu akan berbeda, mungkin saja berbeda ketika kita di kota yang sudah jauh dari mitos-mitos itu, kita akan enak saja gitu, jalan di tempat ini santai-santai aja, gelap dan sebagainya. Ataupun kalaupun ada ketakutan, mungkin proyeksinya berbeda, ketakutannya mungkin lebih kepada copet lah, begal lah dan sebagainya. Tapi kalau di kampung lebih kepada percaya mitos tentang hantu dan sebagainya. Makanya dalam konteks ini emosi dikatakan disertai dengan perasaan yang subjektif itu lebih karena masing-masing orang mempunyai standar masing-masing yang tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, lantas bagaimanakah? Bagaimana korelasi antara emosi dengan gejala-gejala kejasmanian yang tadi disinggung di awal ya, terkait dengan dimensinya. Jadi jika seseorang mengalami emosi pada individu akan terdapat perubahan-perubahan secara fisik, secara kejasmanian tadi ya, jantungan, detak jantung meningkat, kita ketakutan ataupun sedih gitu, panik. Kemudian prinsip tersebut digunakan untuk kepentingan praktis, misalnya lie detector ya. Jadi makanya kemudian sebagian orang menggunakan lie detector itu bisa yang berupa alat ukur tersendiri, ataupun mungkin dia bisa dalam konteks yang lebih canggih, mungkin sekarang sudah dikaitkan dengan kecerdasan intelijensi berupa alat dan sebagainya. Ya, sebagai contoh misalkan bagi penyidik yang sudah terbiasa ataupun terpola ya, ditambah dengan teori-teori yang pernah dia baca atau dia pahami, mungkin memahami orang akan lebih mudah dengan memperhatikan aspek emosinya. Misalkan saja, satu ketika dia melakukan penyidikan terhadap terduga pelaku pencurian misalkan. Nah, mungkin orang itu akan berkata bahwa saya tidak mencuri gitu, tapi realitasnya berbeda antara yang diucapkan dengan ekspresi wajahnya ataupun dengan reaksi tubuhnya, misalkan dia keringetan, ketakutan dan sebagainya. Ini bisa untuk mendeteksi ataupun mengindikasikan orang itu bisa dicurigai ke tahap selanjutnya, misalkan. Nah, perkembangan psikologi sekarang termasuk dalam konteks ini tentu sangat canggih lah ya, sangat canggih. Kemudian menurut teori James Lange bahwa emosi itu timbul karena pengaruh perubahan jasmani dan individu. Misalnya sedih karena menangis, takut karena gemetar, marah karena memukul. Ini teori kebalikannya ya, makanya teori ini sebagai teori paradok ya, atau disebut sebagai teori perifer atau teori paradok. Kemudian teori Cannon-Burt ya, dia mengatakan bahwa tingkat emosi itu tergantung pada aktivitas dari otak bagian bawah. Ini pendekatan ini agak biologis karena dia lebih menekankan pada bagaimana koordinasi antara susunan saraf kita dengan otak kita. Suatu situasi yang saling mempengaruhi antara talamus, pusat penghubung antara bagian bawah otak dengan susunan saraf pusat, dan alat keseimbangan atau cerebellum. Otak keseimbangan ya, alat keseimbangan cerebellum dengan cerebral cortex, bagian otak yang terletak di dekat permukaan sebelah dalam dari tulang tengkorak, suatu bagian yang berhubungan dengan proses kerjanya seperti berpikir. Nah, ini kita berbicara mekanisme berpikirnya ya, sampai kemudian muncul rangsangan ataupun muncul
pemanahan terhadap sebuah emosi. Nah, teori ini lazim digunakan sebagai teori sentral karena ya sebelum berbicara psikologi secara umum, maka dia berbicara aspek neurologisnya dulu, bagaimana prosesnya. Yang ketiga itu teori Schaefer-Singer. Emosi merupakan the interpretation of bodily arousal. Kemudian teori ini berpendapat bahwa emosi yang dialami seseorang merupakan hasil interpretasi dari arousal atau stir up dari keadaan jasmani. Oke. Nah, dalam hal ini, menurut Singer itu, emosi yang dialami seseorang itu merupakan hasil interpretasi terhadap arousal ataupun step up dari keadaan jasmani. Step up itu kompleksitas kondisi jasmani kita, arousal itu lebih kepada arousal tadi ya, sorry. Ini maksudnya arousal itu lebih kepada bagaimana otak itu mampu memaknai satu rangsangan ya, otak itu mampu memaknai sebuah kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang ada di dalam tubuh kita, baik faktornya dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain. Ini maksud yang dikatakan sebagai dikatakan oleh Singer bahwasanya emosi dialami seseorang itu lebih karena arousal dan kondisi still up-nya. Kemudian menurut pendapat Singer juga bahwa keadaan jasmani dari timbulnya emosi pada umumnya sama untuk sebagian besar emosi yang dialami. Nah, apabila ada perbedaan secara fisiologis dalam pola autonomik pada umumnya orang tidak dapat mempersepsikan hal lain. Jadi kalau orang sudah menghadirkan sebuah emosi ini, biasanya dia akan sangat mudah untuk berpikir atau menghadirkan pola pemahaman-pemahaman yang lain. Maksudnya ya fokusnya ke emosi itu saja, kecuali nanti ada proses pengendalian terhadap emosi itu berbeda lagi. Nah, karena pada dasarnya perubahan jasmani itu tidak bisa serta-merta dipahami secara langsung, makanya sifatnya sangat ambigu ya, merupakan sangat ambigu. Dengan demikian, teori ini menyatakan bahwa setiap emosi dapat dirasakan stir up-nya atau kondisi jasmani individu akan memberikan interpretasinya. Ini muter-muter aja teorinya sebenarnya ya, artinya dalam konteks ini arousal kita ya akan memberikan sebuah makna terhadap kompleksitas atau stir up kondisi ataupun stimulus yang didapatkan dari jasmani kita atau oleh tubuh kita. Beberapa determinan yang mempengaruhi emosi yaitu kepribadian, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga ya. Kepribadian misalkan sebagai contoh kecil aja ya, kan kita tahu bahwasanya ada beberapa tipe kepribadian misalkan yang mungkin teman-teman akan gampang relate adalah melankolis misalkan. Melankolis itu salah satu kepribadian atau karakter. Nah, secara itu dia biasanya dia akan cenderung secara emosional ya, secara emosi biasanya orang melankolis ya pada umumnya dia akan mudah terangsang, akan mudah empati. Terus dia juga akan mudah untuk mengoreksi kesalahannya, intinya begitulah. Ini emosi, bagaimana emosi dipengaruhi oleh kepribadian. Karena empati juga kan sebuah perasaan. Bagaimana perilaku empati ya dengan memberikan bantuan ke orang lain. Bantuan dalam artian tidak harus secara fisik, tapi perhatian juga bagian dari bentuk perilaku emosi ya, perilaku emosi empati yang didorong karena rasa cinta dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah stres. Oh iya, stres juga pasti bisa menentukan emosi kita. Orang yang cenderung stres, mempunyai tingkat stres tinggi, mungkin saja mempunyai emosi yang tidak stabil gitu. Kadang gampang marah, kadang juga gampang sedih begitu. Ekspresi marahnya misalkan ditunjukkan dengan perilaku agresinya, atau perilaku sedihnya mungkin ditunjukkan dengan nangisnya dan sebagainya. Aktivitas sosial juga bisa mempengaruhi emosi. Orang dengan aktivitas sosial rendah biasanya akan cenderung sangat drama gitu ya. Perubahan emosinya sangat cepat dan tidak mudah untuk mengontrol emosi. Tetapi dengan orang dengan aktivitas sosialnya banyak, artinya dia mempunyai habitus yang sehat, maka dia akan gampang mudah untuk mengontrol emosinya. Kemudian tidur yang kurang juga bisa mempengaruhi emosi kita ya. Kemudian olahraga juga dan usia juga bisa mempengaruhi. Misalkan orang tua lebih sensitif gitu ya secara
dia mudah bereaksi dengan tubuhnya gitu, dengan kondisi jasmaninya. Ada uban satu aja muncul udah tua, muncul perasaan sedih, takut perasaan takut dan sebagainya. Takutnya apa? Takut tidak bermanfaat lagi, takut tidak dihargai lagi misalnya. Fenomena ini biasanya terjadi pada fase-fase menjelang dewasa matang dan selanjutnya menjelang pensiun, fase usia non produktif. Kemudian meskipun tidak menutup kemungkinan usia juga berpengaruh kepada anak-anak remaja misalkan, karena karakteristik remaja yang lebih dominan, kemudian karakteristik remaja yang secara psikologis dia lagi mencari jati dirinya, tidak mau mendengarkan orang lain, maka ini juga akan ngedrive atau berpengaruh kepada emosi si anak usia itu. Makanya cenderung agresif misalkan, perilakunya agresif itu karena dipengaruhi perasaan harga diri yang tinggi, misalnya perasaan terlalu confident, atau bisa jadi juga karena perasaan minder, maka dengan cara menunjukkan perilakunya adalah dengan bertolak belakang dengan apa yang dia rasakan. Kemudian gender, nah dalam gender ini sebagian besar orang atau para ilmuwan percaya bahwasanya perempuan itu lebih misalnya perempuan itu lebih dapat intens ya menunjukkan ekspresi emosinya ketimbang laki-laki. Yaitu mungkin salah satunya karena doktrin semacam itu. Ya, kemudian hari dalam seminggu ya, kalau kita misalkan hari Minggu, besok hari Senin pikiran kita udah bete aja misalkan. Itu emosi kita bisa muncul banyak emosi. Mungkin emosi kita akan panik lah, mungkin karena hari Senin dia harus ketemu bos dan sebagainya. Belum ada persiapan yang matang dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah cuaca. Cuaca hujan, cuaca mendung tentu akan berpengaruh pada emosi kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah mungkin, Pak, untuk seseorang itu tidak memiliki emosi sama sekali seperti itu, Pak? Apakah mungkin? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Tapi menurut saya, menurut apa yang pernah saya baca terkait emosi itu, semua orang itu berbeda. Semua orang itu pasti memiliki, karena ini kan reaksi yang natural ya. Emosi itu reaksi natural. Hanya saja dalam konteks kadarnya, standarnya berbeda-beda. Misal saja, mungkin Anda akan berpersepsi bahwasanya orang yang mempunyai IQ di bawah rata-rata atau dalam tanda kutip itu orang yang imbisil ataupun idiot tidak mempunyai emosi. Tentu saja punya. Hanya saja standarnya berbeda begitu. Dengan keterbatasan dia mengekspresikan perasaan dia yang mungkin berbeda dengan apa yang dipelajari oleh manusia pada umumnya. Jadi menurut persepsi saya, hampir semua orang itu pasti mempunyai emosi. Yang beda adalah standarisasinya dan cara mengekspresikannya. Barangkali itu yang menjadi perbedaan antara satu sama lainnya. Misalkan orang autis itu kan dalam konteks tertentu kita memahami dia tidak punya emosi misalkan. Tetapi dalam hal tertentu dia mampu mereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya. Kadang-kadang dia tiba-tiba bahagia, kadang-kadang dia sedih secara berlebihan misalkan. Nah, ini yang kemudian harus kita tahu apa yang menyebabkan emosi dia seperti itu. Nah, pada anak autis juga bahwasanya kita memahami emosi dari anak autis ini juga akan membantu bagaimana menanganin minimal melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang punya gejala autis dan sebagainya. Jadi kalau kesimpulannya menurut saya hampir semua orang itu mempunyai emosi meskipun dalam standarnya itu memiliki afirmasi yang berbeda-beda gitu. Untuk kesadaran terhadap emosi tersebut. Gitu. Izin lanjut bertanya boleh, Pak? Ya. Jadi misalnya ada kasus tuh, Pak. Mungkin dari
pengalaman kecilnya sampai sekarang tuh dia sepertinya mendapatkan apa ya, kasarnya kayak mendapatkan tekanan yang berlebihan, terus menjadikannya kayak sering sedih dari waktu kecil, sehingga pas gedenya itu kayak udah mati rasa gitu loh Pak. Jadi sama sekitarnya itu udah kayak bodo amat gitu sama apa namanya, apa yang ada di sekitarnya. Jadi kayak dia udah nggak ada reaksi sama sekitarnya seperti itu Pak. Nah, kasus seperti itu tuh apakah dia termasuk emosinya tuh nggak ada emosi, atau mungkin untuk apa ya, untuk kasus seperti itu tuh gimana Pak? Iya, nah kasus semacam ini biasanya karena berarti kan sensitivitasnya yang berbeda, saya bilang tadi standarnya berbeda. Anak ini karena dari kecil terbiasa untuk dipaksa untuk survive, anak ini dari kecil terbiasa untuk misalkan tidak mendapatkan perhatian dari orang, maka dia ada kendala dalam mengekspresikan apa namanya emosinya gitu. Sebetulnya ada, cuman biasanya itu tidak tampak dalam ekspresinya gitu. Dia datar aja misalkan, dia nggak kelihatan kapan lagi sedih, kapan lagi susah gitu misalkan. Tetapi bahwasanya pasti dia memiliki emosi, nggak mungkin tidak gitu. Hanya perbedaannya orang cenderung bisa mengekspresikan emosinya, dia tidak gitu. Dia hanya merasakan saja. Yaitu karena apa ya? Karena dia bukan gagal dalam, dia sudah mengevaluasi, sudah menginterpretasi atau mempersepsikan dengan hal yang berbeda gitu. Dalam konteks ini pemanaannya mungkin agak sedikit berbeda, yang seharusnya misalkan dia barangkali akan merasa sedih, tapi dia tidak bisa mengekspresikan sedih dalam konteks yang orang pada umumnya, karena kebiasaan kita untuk tidak mengekspresikan sedihnya. Jadi datar aja. Dia sebetulnya empati kepada orang lain, tetapi karena dari kecil misalkan dia tidak dilatih untuk melakukan perilaku sensitivitas itu ditujukan dalam bentuk ekspresi, ya maka dia datar aja. Orang melihat bahwa saya ini tidak peka, anak ini tidak segala macam. Tapi kalau berbicara emosinya pasti ada. Hanya emosi itu mau ngedrive atau tidak itu sesuai kadarnya, kira-kira begitu. Mau ngedrive ke perilaku atau tidak tentu sesuai dengan kesadarannya atau sesuai dengan kadar bagaimana dia mempersepsikan itu sekuat apa. Akan mempengaruhi sikapnya atau tidak, akan mempengaruhi kepada perilakunya atau tidak, itu yang membedakan antara satu dengan yang lain. Ya, kalau seperti itu kan lebih ada dampak buruknya ya Pak ya. Kayak misalnya mungkin dia ada empati cuma dalam perilakunya tidak dikeluarkan seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu apa bisa ditangani Pak? Dan kalau misalnya bisa tuh penanganannya seperti apa? Ya, sebetulnya kalau saya berbicara kalau berbicara bagaimana cara menanganinya, itu sudah domain psikolog ya, itu udah domain psikolog. Saya bisa saja kemudian bisa melakukan asesmen misalkan, ya harus tahu dulu ketemu sama orangnya, nggak bisa katanya gitu. Nah, tetapi secara umum barangkali yang bisa menjawab ini ya psikolog, karena ini lebih ke arah terapi kan, bagaimana membangun sensitivitas, bagaimana kemudian dia bangkit. Gitu. Ya kalau secara umum sih menurut saya kita tinggal panggil saja misalkan. Kalau kita mencoba merekolek memori dia, kalau dia dulu terbiasa untuk menangis, terbiasa untuk tidak menangis karena kondisi ini, ya bawa dia ke ruang yang di mana orang gampang mengekspresikan kesedihannya, di mana orang gampang mengekspresikan rasa senangnya gitu. Dia minimal incas dalam circle itu gitu misalkan. Kalau untuk model terapi ini umumnya lah secara umum. Kemudian jika kemudian kita berharap bahwasanya orang itu menjadi sebuah empati atau lebih care terhadap yang lain, bawa ke circle itu. Misalkan diajak untuk membantu orang lain, bakti sosial gitu. Nah, karena kan pada prinsipnya proses ini kan terjadi berada di konsep kan, di social scam yang ada di diri manusia itu sendiri gitu. Karena selama ini mentalitasnya terbangun record yang terjadi di dalam memori dia
social scam dan knowledge scam yang terbentuk di otak dia itu memorinya terjadi diisi hanya oleh faktor-faktor penguatan terhadap diri sendiri untuk tidak cengeng dan sebagainya, maka itu yang tersimpan gitu. Tapi kalau kemudian dia untuk masuk ke dalam circle-circle itu menurut saya akan membantu gitu. Sehingga dia akan bertanya misalkan, kenapa sih kamu harus ngasih? Oh ternyata ada dorongan supaya orang lain tidak merasakan penderitaan itu. Kira-kira begitu. Fisik. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Kalau memang itu sudah akut sih, menurut saya konsultasikan aja ke psikolog ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Siapa? Adinda, Pak. Oh ya, Adinda, silakan. Gini Pak, kan motivasi sama emosi itu sama-sama mempengaruhi tingkah laku ya Pak. Nah, saya ada baca Pak, katanya mood itu juga termasuk emosi, yang mana mood itu emosi yang relatif bertahan lama dan mewarnai penampilan kita baik dengan alasan maupun tanpa alasan tertentu. Makanya kalau orang udah good mood pasti cenderung semangat, senang, ceria gitu kan Pak, dan sebaliknya. Tapi kan ada juga Pak istilah mood swing yang dari good mood tiba-tiba jadi bad mood gitu. Nah pertanyaan saya Pak, bagaimana cara kita mengontrol emosi atau mood kita tadi itu biar nggak berpengaruh sama motivasi yang kita punya dalam berperilaku sehari-hari. Terima kasih Pak. Ya, karena kita belajar psikologi, biasanya kita selalu terjebak pada hal yang sifatnya sangat ya, sehari-hari kita gitu ya. Namanya sih ilmu tentang perilaku, apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasa. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk mengatasi perubahan mood yang begitu cepat ya sehingga tidak berpengaruh kepada motif kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi dorongan atau alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Ya, mungkin kembali ya. Jujur, ini tuh tidak make up sama sekali. Pertama harus kalau berbicara untuk menjaga motivasi ya. Jawabannya hampir mirip sih. Ente kalau jawab pertanyaan psikologis ya, pertanyaannya akan sangat psikologis dan sangat praktis gitu ya. Karena berbicara tentang kalau kamu konsultasi ke saya lebih lanjut misalkan, artinya saya akan bisa melihat faktor-faktor apa yang membuat tidak moodnya, apa segala macam. Tidak bisa langsung kesimpulan, langsung jawaban gitu, ya kan? Karena psikologi itu ilmu personal gitu, artinya meskipun kita belajar psikologi sosial misalkan, tapi objeknya kan tetap objek personal. Objeknya satu orang gitu. Tapi bagaimana orang di kelompok itu, nah, baiklah, tapi saya akan mencoba menjawab itu. Jujur, ini tuh tidak make up sama sekali. Aku cuma pakai skincare doang, habis itu pasang bulu mata. Bagaimanakah kita menjaga mood kita itu selalu pakai listrik, pakai body shaming, pakai badan konsisten ya, menetap ya, sehingga bagaimana kemudian motif kita, keinginan kita, motivasi kita bisa terpenuhi. Ya, yang pertama ya komitmen dulu, komitmen terhadap memperkuat motivasinya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman masuk di circle yang mempunyai background dan keinginan yang sama gitu, sehingga kita tidak gampang goyah, ketika kemudian ada perbedaan. Misalkan begini, kamu pengen jadi seorang ilmuwan, tapi kamu bergaulnya dengan orang-orang yang di pinggir jalan misalkan. Tentu secara paradigma akan berbeda, akan mempengaruhi. Ya kan? Secara bagaimana sudut pandangnya juga akan berpengaruh. Atau tidak jauh-jauh lah, kamu ingin menjadi seorang akademisi, tapi Anda bergaulnya misalkan sama pengusaha misalkan. Ya tentu akan paradigma Anda akan terganggu gitu. Motivasi Anda akan terganggu. Nah, terganggunya motivasi Anda ini akan berpengaruh kepada mood Anda, akan berpengaruh kepada perasaan Anda gitu. Yang seharusnya ketika konsisten ke dunia akademik, maka kita akan bergaul atau akan mencari role model itu ya bukan pengusaha misalkan.
Tapi cari penulis-penulis hebat, cari teman-teman kita yang secara akademik bagus, memiliki prestasi yang bagus secara intelektual. Itu akan menjaga motivasi kita. Ketika motivasi kita terjaga, tentu juga akan membantu mood kita. Nah, di samping itu, hal-hal yang terkadang membuat mood kita jelek juga karena antara ekspektasi dan realitas itu berbeda misalkan. Misalkan begini, kamu termotivasi untuk melakukan sesuatu sehingga kamu sampai menurunkan mood, pada tingkatan praktisnya, teknisnya atau praktisnya, kamu membuat semacam schedule gitu. Nah, tetapi pada kenyataannya Anda tidak mampu mengimplementasikan salah satu dari schedule yang sudah Anda tetapkan. Itu juga akan merubah mood. Maka dalam konteks ini menurut saya Anda perlu lebih leluasa ya, perlu leluasa dalam menyikapi semua kemungkinan kejadian yang akan menimpa kita, yang terjadi pada kita. Dalam kata lain, kita lebih inklusif terhadap potensi ataupun segala macam kejadian yang akan muncul di kita. Inklusif dalam artian fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu biasanya tidak gampang terbentuk. Bagaimana cara membentuk kita menjadi berpikir fleksibel? Tentu kita mempunyai justifikasi yang dibangun berdasarkan pengalaman kita. Kita baca bukunya sejauh mana misalkan. Tentu ini akan mempermudah kita dalam memaknai setiap objek, termasuk tadi. Agar kita tidak gampang emosi, tidak terbawa arah reaksi kita terhadap setiap persoalan kita itu menjadi lebih wise atau menjadi, kalaupun emosinya mungkin gampang terbentuk, tapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi tidak berpengaruh kepada perubahan itu biasanya sangat dipengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu. Maka sekali lagi yang saya sampaikan ke teman-teman, perbanyak pengalaman, perbanyak bacaan, agar apa? Kita lebih mempunyai pikiran yang terbuka. Kalau kita mempunyai pikiran terbuka, tidak hanya berimplikasi kepada kita mau atau tidak mau menerima pendapat orang, tapi juga kita akan lebih mempunyai banyak paradigma ketika kita dihadapkan pada satu kejadian. Intinya kita lebih bisa dewasa lah dalam menyikapi sebuah kejadian. Nah, dengan terkontrolnya ini semuanya, insya Allah juga akan menjaga mood kita. Mood kita tidak gampang berubah. Mood kita tidak akan gampang berubah. Itu intinya. Coba kalau berbicara mood, hal-hal apa, kamu juga harus mengenali diri Anda, hal-hal apa yang membuat Anda merasa bete, merasa ini. Gitu. Tentukan saja destinasi kamu apa, motivasinya apa. Nah, dari situlah kita akan mencoba melihat indikasi-indikasi atau hal-hal yang bisa menyebabkan kita mungkin lemah motivasinya. Itu sih, Adinda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Boleh? Ada lagi? Rizka, saya tanya deh. Ya, Pak. Jadi setelah tadi kita sama-sama diskusi persoalan emosi ini, menurut Anda, emosi itu penting nggak buat kita? Penting sih, Pak. Kan itu kayak sebentuk dari reaksi kita terhadap sesuatu kan. Jadi menurut saya penting. Itu belum menjawab, Rizka. Iya, emosi itu reaksi dari suatu kejadian. Pentingnya kenapa harus ada itu? Kan that's all. Misalkan menjadi penting karena emosi itu merupakan dari reaksi terhadap sebuah perilaku ataupun sebuah kejadian. Iya, emang begitu gitu. Itu reaksi alamnya begitu. Pentingnya buat apa? Buat manusia gitu. Pentingnya itu jadi kita bisa kayak lebih terarah gitu loh Pak untuk melakukan sesuatu kayak kan reaksi emosi itu mempengaruhi perilaku kan Pak. Jadi kita kalau misalnya ada emosi itu kita juga jadi lebih tahu untuk berperilaku seperti apa, untuk mengontrolnya seperti apa kayak gitu sih Pak. Menurut saya. Oke. Jadi pentingnya emosi itu
kalau boleh disimpulkan, salah satunya adalah membuat apa namanya, kalau dari teorinya dan itu kan membantu memecahkan masalah ya, problem kehidupan manusia. Mungkin secara teknisnya bahwasanya dengan kita emosi, kita mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku itu muncul, khususnya yang ada di setiap perilaku masing-masing orang. Artinya dengan kita memahami emosi, baik emosi kita ataupun emosi orang lain, maka secara teknis juga kita akan belajar bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu. Dengan kita mengetahui tingkat emosi kita, maka secara teknis ya kita juga akan membantu diri kita sendiri untuk mengontrol perilaku kita agar tidak membuat pengaruh psikologis yang negatif kepada diri kita ataupun dampak yang negatif baik secara psikologis ataupun secara fisik terhadap orang lain. Ini barangkali aspek utility-nya secara teknis. Kalau bahasa filsafatnya, secara aksiologis bahwasanya emosi, perasaan itu menjadi penting dalam rangka membangun keseimbangan antara membangun keseimbangan kehidupan seseorang baik secara personal bagi individu itu sendiri ataupun bagi lingkungan sosialnya. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, ada lagi yang mau tanya? Megan kalau Mamat, Megan. Lagi mode santai, Pak. Oh, mode santai. Bukan mode bad mood. Bukan, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri lebih dini. Lebih dini. Ini masih ada yang sudah ada yang di Jakarta kah? Oh, belum ada. Sudah, Pak. Ayo kita ngopi. Siapa yang mau bayarin? Gamsut aja, gambreng. Beda sendiri bayar. Oke. Ya, WA aja. Kali aja nanti saya sore ini juga mau keluar. Siang ini saya kemungkinan di Tebet. Kalau ada yang dekat nanti merapat. Kalau nggak di Mimpi Cafe ya di mana? Di Coffee Brook. Tempat nongkrong gaul. Atau di Gauli. Yang Mama ada yang mau nanya nggak? Sudah tidak ada ya kita tuh. Nanya dia, Pak. Hah? Saya mau nanya, Pak. Ya. Kan banyak orang yang nggak, istilahnya apa ya, Pak? Nggak banyak pengalaman hidup gitu, Pak. Maksudnya ya jarang melakukan ini itu, jarang mengeksplor ini itu. Nah, kan tadi ketika kita emosi kan baik juga kalau misalnya kita bisa meluapkannya ataupun mengeluarkan itu tepat sasaran dan juga mungkin ke hal-hal yang positif gitu, Pak. Nah, mungkin untuk hal-hal kayak gitu itu seperti apa, Pak? Caranya, kemudian juga tipsnya mungkin kalau ada orang-orang yang tadi kayak modelnya apa ya? Kan cenderung diam, cenderung apa itu kan apa ya? Bingung juga kayaknya. Di pikiran kan juga bingung dia mau ngapain gitu, mau istilahnya mau dialihin kemana gitu dari emosinya yang ada. Itu bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya gini, tadi saya berbicara bahwasanya kadar pemahaman, kadar emosi seseorang itu kadar kemampuan untuk mengkontrol emosi seseorang itu juga sangat tergantung terhadap
pengalaman personnya, pengalaman individunya. Nah, ini hal yang sangat sederhana ketika kita mencoba membandingkan misalkan begini. Bagi saya, ketika Anda berkata kasar apapun, bagi saya tidak akan ada masalah. Tetapi bagi orang lain, ya kan, artinya itu tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan buat saya. Ya biasa aja sih. Artinya kan kita berbicara dalam konteks ini ada standar yang berbeda-beda. Standar itu disebabkan karena adanya persepsi, ya, persepsi yang berbeda-beda terhadap stimulus ataupun situasi jasmania yang ada di dia. Tetapi di sisi lain ada orang ketika baru dikatain, anjing lu gitu aja, udah marahnya minta ampun, kayak harga dirinya diinjak-injak segala macam. Nah, berarti kuncinya adalah pada persoalan persepsi, ya kan? Kuncinya adalah pada persoalan persepsi. Sejauh mana persepsi ini akan membangkitkan tingkat emosi seseorang, ya? Tingkat emosi seseorang itu tergantung pengalaman, tergantung bagaimana kemampuan dia untuk menginterpretasi atau memaknakan sesuatu objek terhadap dirinya. Nah, kemudian fase selanjutnya, sejauh mana kemudian cara mengontrolnya itu lagi-lagi, maka yang perlu dilakukan adalah kembali bagaimana kemudian merubah persepsi kita dari yang tidak menyenangkan itu menjadi sebuah yang menyenangkan. Artinya dalam konteks ini, masing-masing orang mempunyai pengalaman yang berbeda. Yang butuh dilakukan adalah penyadarannya bahwasanya tidak menuntut dengan pengalaman dalam konteks ini sesungguhnya bukan menuntut pengalaman orang yang mungkin tahu dunia luar secara banyak gitu ya. Artinya minimal pengalaman yang pernah dia lakukan secara personal pun itu mampu mengubah dirinya, mampu mengelola emosinya dari yang negatif menjadi yang lebih positif pelampiasannya. Ya misalkan kalau selama ini memahami laki-laki nggak boleh nangis, ya nangis aja lu gitu. Nggak usah ada orang, tapi sendirian aja misalkan kalau takut image-nya buruk sebagai seorang laki gitu misalkan. Atau kemudian wanita misalkan. Nah kalau wanita apa ya? Karena memang wanita stigmanya ya cengeng itu ya. Apalah ya contohnya? Itu stigma. Saya tidak lagi bicara nuduh wanita, tapi stigma. Berarti saya membela wanita. Apalagi sih Megan? Ya intinya begitu Megan. Jadi sesungguhnya kemampuan orang untuk melakukan adjustable itu dapat adjustable terhadap situasi apapun, termasuk dapat mengontrol perilaku itu. Sesungguhnya bangunan awalnya itu ada bagaimana cara kita mempersepsikan sesuatu gitu. Nah, cara kita mempersepsikan sesuatu biasanya sangat tergantung pada pengalaman kita. Pengalaman dalam artian pengalaman yang kemudian membentuk pengetahuan, membentuk sistem memori, membentuk sistem knowledge scheme yang ada di otak kita yang menjadi referensi-referensi untuk dimunculkannya dalam sebuah pemaknaan objek dan memunculkan perilaku. Intinya begitu sih Mas Megan. Penjelasannya mungkin kurang taktis ya Mas Megan. Enggak Pak, cukup Pak. Ada lagi? Terima kasih. Kalau dirasa cukup, sekarang di sini sudah zuhur, sudah azan, bisa kita cukup sesi kita hari ini? Oke. Silakan dipimpin doa dulu sebelum kita selesaikan sesi kita hari ini. Oke, baik. Mengakhiri kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa disilahkan. Doa dicukupkan. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi terakhir apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dalam konteks keseharian kita saya selalu mendorong ya seperti kelas-kelas sebelumnya mengajak kita untuk senantiasa sadar setiap proses yang kita hadapi, sadar terhadap kita. Teman-teman harus mulai memahami dinamika yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kita memahami dinamika yang ada di dalam tubuh kita akan berpengaruh kepada motivasi dan emosi kita.
Jadi kalau ada indikasi teman-teman udah mulai malas, sudah mulai apa, ayo cari penyebabnya. Kalau ada teman-teman sudah spiritnya berkurang, apa yang membuat spiritnya berkurang? Nah, kemudian harus segera mencarikan jalan keluarnya. Apakah dengan cara ngobrol, ataukah dengan cara apa, atau dengan menemukan sesuatu yang lain dengan nonton YouTube dan sebagainya. Artinya apa? Dengan Anda mengenali dinamika yang ada di dalam tubuh Anda, akan relate dengan kondisi psikologi Anda, ya, karena kaitannya dengan emosi misalkan. Sehingga akan mudah dalam menangani atau mensiasati setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin quote terakhirnya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini, dan selamat beraktivitas kembali dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.